Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasin dan juga Makhraj pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan juga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga tetap bersemangat untuk mengikuti kelas tahsin atau makhraj pada malam hari ini. Dan alhamdulillah untuk dari segi peserta juga sudah komplit Pak Ustadz nih untuk hari Sabtu malam komplit dan juga bersemangat. Dan insya Allah kita akan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan di sini juga Pak Ustadz sudah bergabung ya, Masya Allah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan untuk materinya pun sudah disiapkan juga ya Pak Ustadz ya. Insya Allah masih materi yang lalu ya. Oke, siap kalau begitu. Nah, ibu-ibu semua, sebelum kita mulai acaranya, mari kita persiapkan dulu nih untuk hati, pikiran, dan juga niatnya kita luruskan untuk sama-sama belajar bareng-bareng di sini. Dan insya Allah sebagai ibadah dan juga insya Allah bermanfaat untuk kita semua, untuk dunia dan juga akhirat kita. Dan juga mangga dipersiapkan untuk segala tulisnya, buku catatannya, modulnya juga ya. Insya Allah materi yang akan kita sampaikan oleh Pak Ustadz kita terima dengan baik dan semaksimal mungkin. Oke, dan untuk acara ini diberikan kelancaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu tempatnya Siva serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukron Teh Syifa atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, tetap semangat insyaallah ya. Baik, kita akan mulai. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya Allah berikan kemudahan serta kelancaran untuk belajar dan tentunya rasa syukur kita tidak pernah berhenti. Ya, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, begitupun juga kekuatan untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yang mudah-mudahan sebagaimana perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana yang ditafsirkan juga oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tartil di sini adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan dan juga kita harus menguasai tempat-tempat pemberhentian gitu ya. Bab waqaf ibtida pun juga ini tentunya diperhatikan ya, dari mulai bacaan apapun pokoknya hak dan mustahak ya, apalagi yang saat ini kita pelajari ya ibu-ibu sekalian. Jadi insya Allah mudah-mudahan semakin baik lagi dan kita akan terus nambah huruf-huruf yang tentunya yang sudah saya rangkum ini terkait dengan
kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Nanti bisa jadi kalau sudah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, nanti kita akan perdalam kembali dengan ilmu-ilmunya ya. Nah, jadi untuk saat ini pelajaran yang kita praktekkan itu adalah berkaitan dengan tajwid amali secara mengamalkan ya. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan, bedanya tahsin ahad dan tahsin besar dan tahsin kecil. Kalau tahsin besar yang di tahsin hari ahad ya, itu nanti materinya itu terkait dengan tajwid ilmi dan amali. Nah, kalau di privat itu terbalik. Tajwid amali baru ilmi gitu ya. Jadi kita lebih ke mengamalkan dulu, lebih ke praktek dulu ya Ibu-ibu sekalian. Baik, mohon izin saya share screen dulu ya. Masih ingat Ibu-ibu sekalian ayat berapa sekarang? Masih Al-Baqarah ya? Ada yang ingat? Ada yang mencatat? Kalau nggak salah sih halaman 10. 71. Halaman 10. Oke, halaman 10. Sekarang berarti halaman 11 ya. Halaman 11 tuh, di sini udah ada nih. Ya, halaman 11 ya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu di Quran Surah Al-Baqarah halaman 11. Berarti ayatnya ayat 70 ya. Ya, kemarin minggu lalu kita beres di sini berarti ya. Oke, baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, di sini sudah hadir semua alhamdulillah ya. Ada Ibu Wardati, Ibu Feni, Ibu Emma, Ibu Ida ya, insya Allah. Mudah-mudahan tentunya Allah berikan kesehatan untuk semuanya ya. Semangat terus, istiqomah terus, apalagi bab talaki ya. Nanti insya Allah untuk pertemuan yang nantinya, kalau misalkan ibu-ibu sekalian berlanjut, ada penerapan pola yang insya Allah nanti kalau sudah selesai dulu ya. Kalau sudah selesai huruf-hurufnya, nanti kita tambah dengan materi-materi pola ya yang diterapkan di pelajaran tahsin juga. Tapi untuk makhorijul huruf ada pola-pola terbaru juga insya Allah ya, nanti di-sharekan. Tapi sekarang kita fokus ke amali dulu ya, fokus ke praktek saja dulu ya. Pokoknya ada huruf yang misalkan makhrajnya kurang tepat ya, diperbaiki. Terus ada huruf yang terlalu jauh, misalkan makhrajnya kita perbaiki langsung ya. Baik, seperti biasa ibu-ibu sekalian, kita akan membacakan satu halaman terlebih dahulu bersama-sama ya. Kalau minggu yang lalu kita baca setiap orang setengah halaman ya, ibu-ibu ya, betul? Yang Setengah kemarin halaman satu ya? halaman. Oh, satu halaman ya? Oh iya, afwan. Jadi satu halaman tetap ya, satu halaman tetap. Oke. Baik, kita sama-sama dulu satu halaman biar membiasakan pengucapan-pengucapannya mengikuti bacaan yang saya baca ya. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian, bab tajwid dasarnya harus betul-betul sudah tidak ada tidak ada problem ya. Sudah tidak ada koreksi lagi ya. Bab mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat ya. Terus gunnahnya, ikhwanya, pokoknya hak-haknya ya. Jadi nanti pernah saya sampaikan kan ada hak, ada mustahak ya. Nah, yang jadi catatan kita itu saat ini adalah mustahaknya. Contoh misalkan ketika pertemuan nun mati bertemu qaf. Nah, pengucapannya kan harus ditebalkan gitu ya. Terus misalkan seperti pengucapan mim mati bertemu ba ya. Ada yang mengatakan dibaca itbaq menempel, terus ada yang dibaca dibacanya tidak ditempelkan atau direnggangkan atau furjah namanya ya. Nah itu nanti kita akan lebih membiasakan kembali daripada yang tadi mustahak tersebut ya. Kalau hak-haknya sepertinya ibu-ibu sekalian sudah pada lancar, tapi memang ada beberapa huruf yang sampai saat ini agak susah ya, yaitu huruf tenggorokan. Ada huruf h, ada huruf h, ada a ya. Terus ada yang mirip-mirip ya, harus kita kondisikan kembali, harus kita biasakan kembali biar setidaknya mendekati dulu ya, setidaknya mendekati dulu. Untuk kesempurnaan tetap ya harus betul-betul mendengar suara ibu-ibu dengan jelas dari mikrofonnya, ataupun ada salah satu guru saya yang beliau itu pernah ada tim salah satunya Syekh Husni ya. Ketika ada tim media ya, ibu-ibu sekalian, ada tim media ingin ngesut beliau ketika
memaparkan materi ataupun ditawarkan bagaimana Ustaz kalau misalkan mengisi di kajian di online. Ada salah satu ulama tajwid yang dia itu nggak mau. Jadi pokoknya nggak mau belajar di online itu ya dikarenakan banyak kekurangannya ya. Jadi beliau senantiasa ingin menerima secara langsung offline di hadapan gitu ya. Jadi ada beberapa ulama tajwid yang seperti itu ya. Dan memang paling afdol itu adalah ketika berhadapan ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi untuk saat ini kita maksimalkan saja, kita fasilitasi dengan maksimal, mudah-mudahan setidaknya mendekati itu aja dulu ya, setidaknya mendekati. Baik, seperti biasa saya satu kali semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, semuanya ya, barengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Panjang banget. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina. Oke, sedikit diinformasikan. Nah, nanti ada beberapa tahap ya ibu-ibu sekalian. Nah, kalau yang seperti ini ditalkinkan, ya ditalkinkan. Saya satu kali, ibu-ibu semua satu kali. Mau tidak mau, ibu-ibu harus mengikuti nafas saya, ya semaksimal mungkin, ya. Tapi kalau misalkan napasnya pendek atau tidak sampai, narik nafas saja nggak apa-apa. Dan memang ini proses talkin harus mengikuti guru, Bu ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, nanti ketika bagian ibu, nah menyesuaikan nafas masing-masing. Itu bedanya. Ya, nanti apalagi kan seperti tilawah berjamaah tuh, ya. Ya salah satunya seperti ini kan, ya ditalkinkan. Saya baca satu kali sesuai harapan saya berwakofnya atau contohnya saya ketika bertalaki bersama Ustaz Saiful Islam Mubarak ya, ketika bersama beliau itu lebih panjang dari ini, ibu-ibu sekalian. Bahkan beliau luar biasa nafas meskipun sudah sepuh tapi napasnya panjang banget, asli panjang banget ya. Kita malahan asatid yang dibina oleh beliau enggak kuat, tapi itu latihan ya, latihan. Jadi ikuti aja ya ibu-ibu sekalian ya. Pokoknya kalau misalkan napasnya habis, narik napas aja nggak apa-apa karena kondisinya ibu mengikuti bacaan guru gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke, pokoknya ikutin saya ya. Mau panjang mau pendek, ikutin saya. Nanti bagian ibu ketika membaca baru disesuaikan ya. Sip. Oke, baik. Kita lanjutkan. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Sini ada wala tasqil ditebalkan dulu harth. Nah, langsung ya. Harth baru gitu ya ujungnya. Harus ba ta. Baik, kita lanjutkan. Musallamatul la syiyata fiha.
مسلمة لا شرك فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا الآن الآن جئت جئت بالحق بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم قتلتم نفسا نفسا فادارأتم فادارأتم فيها فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما ما كنتم كنتم تكتمون تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه فاضربوه ببعضها ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم قلوبكم من من بعد بعد ذلك ذلك فهي فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن أن يؤمنوا يؤمنوا لكم لكم وقد وقد كان كان فريق فريق منهم منهم وقد كان فريق
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد وقد كان كان فريق فريق منهم منهم يسمعون كلام كلام الله الله ثم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه يحرفونه من بعد بعد ما ما عقلوه عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين الذين آمنوا آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا وإذا خلا خلا بعضهم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به قالوا أتحدثونهم أتحدثونهم بما بما فتح فتح الله عليكم عليكم به ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم ليحاجوكم به به عند عند ربكم ربكم أفلا تعقلون أفلا أفلا تعقلون تعقلون. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi nanti ibu-ibu sekalian, jadi manfaatnya ketika kita nanti ada dua sesi ya. Sesi yang pertama ditalkinkan, tadi saya membacakan, ibu mengikuti. Sama halnya ketika saya belajar kepada guru saya, ada dua sesi. Ada yang talakinya, ada yang berjamaahnya. Nah, kalau yang berjamaah kita melatih nafas, Bapak Ibu ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita melatih nafas agar nanti ibu terbiasa karena ada mohon maaf. Karena ada bacaan yang pertama yang didengarkan oleh ibu, baru ibu mengikuti. Nah, ketika ibu mengikuti itu secara tidak langsung kita sedang melatih nafas ya. Karena kalau misalkan kan kalau talaki biasanya yang lebih fokus itu kita memperhatikan bacaan kan ya. Memperhatikan bacaan. Nafas biasanya belakangan. Bagaimana kalau kita misalkan ketika membaca Al-Qur'an terus napasnya sudah mulai habis, kita wakafkan di situ. Nah, bedanya ketika ditalkinkan, kita mendengar dulu, ya, dibantu dengan mendengar dulu. Sesudah mendengar, kita ikuti fokus dengan panjangnya yang kita dengar. Wah, ini seperti tadi di awal nih. Wah, Ustaz panjang banget nih gitu kan ya. Nah, itu sudah ngerasa panjang berarti ibu harus menyiapkan nafas yang super dalam sekali gitu ya. Nah, itu nanti ada manfaatnya seperti itu. Berbeda dengan talaki. Kalau talaki ibu refleks langsung membacakan, nafas itu biasanya belakangan. Maksudnya biasanya ketika membaca nafas mulai habis ibu berwakaf. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau ditalkin kan seperti tadi saya baca misalkan satu ayat yang panjang, ibu sudah merasa wah ini
ini panjang banget nih. Nafasnya harus betul-betul disiapkan. Nah, ketika kita menyiapkan nafas yang maksimal, nanti akan kebiasaan kita memaksimalkan nafas kita saat membaca Al-Quran, nanti berdampak ke talaki gitu ya. Jadi prosesnya insya Allah. Baik, siap. Sekarang kita balikan ya. Dari mulai Ibu Ida dulu. Oke, di halaman 12. Silakan. Seperti biasa, huruf-huruf yang sudah diperbaiki ya, huruf-huruf yang sudah diperbaiki, saya mulai penerapan ke koreksian ya. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya. Ibu Ida dulu, silakan. Nah, dari tahu apa langsung Ustaz? Langsung ta'awud langsung ke ayat, silakan. Nah, ini informasi juga ya. Mungkin di antara kita pun juga pernah mendengar ada yang pakai bismillah, ada yang enggak. Saya pun juga terkadang enggak pakai bismillah gitu kan ya. Nah, itu ada dua kondisi ya. Kalau di ilmu tajwid itu memperbolehkan Bu ya, memakai bismillah gitu kan, memperbolehkan di ilmu tajwid ya, di ilmu tajwid. Tapi kalau misalkan di ilmu-ilmu seperti fikih gitu kan ya, terus penerapan ta'awud itu untuk kapan? Kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu ya. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, kita berta'awud gitu kan. Nah, membaca ta'awud. Adapun bismillah tergantung ayat. Seperti halnya pernah yang ada yang mengungkapkan bahwa kalau misalkan Quran surah yang tidak punya bismillah itu apa? Surat apa? At-Taubah. At-Taubah. Nah, kira-kira At-Taubah Ibu pakai bismillah atau tidak kira-kira? Enggak Kan pakai. tidak ada bismillahnya. Nah, gitu ya. Jadi tetap yang memperbolehkan bismillah itu di kaidah tajwid ya, diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalkan redaksinya dari penafsiran yang fasta'id billahi minasyaitonir rajim itu ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, nah kita membaca berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ta'awud atau isti'adah. Nah, setelah itu baca saja ya. Contoh misalkan ada seorang imam nih ketika sudah beres waladhdallin ya, Al-Fatihah waladhdallin amin. Nah, biasanya langsung tuh kalau misalkan mengambil di surat-surat yang tengah ya, langsung awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, kurang lebih seperti itu. Ya, itu mah ada dua pendapat ya. Jadi ya, ibu-ibu sekalian tinggal disesuaikan saja ya. Mau pakai bismillah boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Tapi ta'awud itu harus ya. Ta'awud harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisinya bagaimana, kan kita sudah ta'awud nih. Nah, kira-kira gimana nih ibu-ibu sekalian? Kan kita sudah ta'awud di awal. Nah, kira-kira boleh tidak ta'awud lagi? Ya nggak apa-apa, silakan saja. Ya terserah ibu. Mau ta'awud dulu atau misalkan dikarenakan di awal sudah ta'awud, kita langsung saja boleh, silakan. Karena ada beberapa kondisi ya. Karena kita dersan nih, kholakoh ya, kholakoh Quran berarti melanjutkan berarti langsung. Tapi kalau misalkan ibu mau ta'awud lagi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Oke, diulangi satu kali lagi Bu. Umminya kurang tahan. Satu kali. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Wa failul lilladzina yaktubu. Diulangi Bu. Fawailul Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aidihim
Nah, untuk huruf kaf sedikit, untuk huruf kaf nanti huruf kaf ini berbeda dengan huruf ta ya. Kalau secara saya talaki ya, jadi nanti ibu-ibu sekalian menyesuaikan gurunya saja ya. Jadi kata guru saya, kalau misalkan kita talaki bersama guru, misalkan ada beda tipis, berarti kita mengikuti. Contoh misalkan ikhfa safawi, pertemuan mimati bertemu ba ya. Ada yang membaca itbaq, ada yang membaca furjah. Nah, tergantung guru ibu. Kalau misalkan ibu ketika bersama guru yang mempraktekkan itbaq dirapatkan, berarti ikuti saja rapat ya. Nah, kalau misalkan ada guru yang mempraktekkan furjah, maka ikuti furjah. Nah, itu ya. Nah, contoh huruf kaf, Bu. Huruf kaf ini harus betul-betul kerasa. Fawailul lilladzina yaktumunal kiku ya. Tidak yaktumunal kita tapi ki sedikit keras bunyi menempelnya gitu ya. Kakiku ya. Dikuatin dulu gitu. Dikuatkan lagi ya. Huruf Disidah kaf ya. dulu ya. Gitu. Jadi khususnya ketika sukun ya, Bu ya. Yak gitu kan disidahkan. Tapi ketika berharokat jadi langsung ke hamesnya. Berbeda dengan huruf ta. Kalau huruf ta itu sesuai saya talaki tidak disamakan dengan kaf. Maksudnya kalau ka kan kakiku. Kalau ta jangan ta titu. Nah, jangan. Ya. Tapi ada yang mempraktekkan gitu ya. Jadi itu tinggal disesuaikan. Dikarenakan ibu belajar bersama saya mempraktekkan taknya tidak terlalu berlebihan. Enggak yaktubunal, enggak yaktubunal kitab. Nah, cuman ada yang becek banget tuh ya. Pengucapan huruf taknya. Nah, kalau saya praktekkan yaktumuna dikit saja. Tumuna. Nah, itu ya. Oke. Dipahami, Bu? Paham. Ulang apa lanjut? Fawailun, diulang. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Masih, Ustaz? Ya, cuman hati-hati jangan sampai catatan di huruf kaf ketika disukunkan itu jangan sampai ke saktah ya, hindari saktah ya, jangan sampai lilladzina yaktumu ya. Jadi dihindari bunyinya terlalu lamban, langsung saja yaktumunal kurang lebih seperti itu. Enggak apa-apa, dilanjutkan saja. Nah, ya, pengen nyoba sih. Sumba. Oh, boleh, silakan. Oke, silakan Bu, coba diulang. Fawailul lilladzina yaktubu masih ya. Ya, masih kurang ini? Ya, kurang kuat ya. Kurang kuat. Yaktubu. Masa Allah. Yaktubu. Itu. Nah, itu. Karena enggak yaktubu. Oke, yang itu coba. Enggak pas mahrotnya berarti. Jadi gini, ya mahrojnya jangan terlalu belakang. Kalau belakang nanti ke kof. Ya. Kalau kaf itu agak depan. Sehingga ketika disidahkan oleh ibu, disidahkan dulu, baru hames kan? Ya. Ini termasuk sifat yang unik nih di huruf kaf dan huruf ta. Ketika disukunkan, sidah dulu, baru hames. Yaktubu. Oke. Tapi ida ke belakangan, jadi ada. Pasti. Bunyinya pasti beda, ya. Kerasa. Oke, silakan. Satu kali lagi Bu ya. Kalau misalkan masih nggak apa-apa, lanjutkan. Nggak apa-apa. Karena memang untuk melatih huruf itu nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung kalau metode para ulama tajwid atau para guru-guru kita itu metode 3 kali. Kalau 3 kali masih nggak diteruskan. Ya maksudnya nggak dikoreksi lagi, dilanjutkan, dimaklumi gitu kan ya. Jangan sampai ketika 10 kali 20 kali belum gitu kan. Nah, enggak ya, tapi dibatasi gitu ya. Minimal 3 kali. Ya, 3 kali saya koreksi, kalau misalkan belum ada perubahan, next lanjut ya. Yuk, Ida, silakan.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru Liyastarubih. Jangan sampai taruh saja. Liyashtarubih. Tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Agak angkat sedikit. Thamananqu. Tebal. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, hati-hati dengungannya lebih diperhatikan lagi biar konsisten, ya. Lanjutkan. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan lifallahu ahdah. Oke, huruf kho. Nah, huruf kho juga dicoba praktek tebalnya, ya. Attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifa. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan lifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa tipis, Bu. Jangan sya. Sayyi'at. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar. Nanti huruf shad ya kita akan bahas, ya, pada malam hari ini. Jadi next aja, nggak apa-apa. Lanjutkan, Bu. Hum fiha khalidun walladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilan wa antum mu'ridun. Ya, baik, alhamdulillah, tabarakallah, Bu. Sip, artinya pertahankan, ya. Tadi catatan-catatannya boleh dicatat, ya.
Maksudnya jadi apa? Jadi ya perhatian ya. Jadi biar nanti nambah terus ya. Saya pun juga menyesuaikan. Baik, syukran Ibu Ida ya. Dilanjutkan Ibu Emma, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum la Sedikit tas Ibu Emma catatan, sedikit catatan ya, huruf sin rokhwa sin. alirannya agak dikuatkan lagi ya. Hmm. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ Ya. دِمَاءَكُمْ nah enggak gini. Ya. La tasfiku tasfi. Tapi dialihkan tasfi sampai nyambung ke fi. Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya, sedikit dari tuhnya Bu. Wala ada agak kasar sedikit kalau bahasa Ustaz Salman itu. Oh ya tuh ya. Kalau bahasa saya seperti dengkuran lah ya. Tapi sebetulnya bukan dengkuran ya. Nah, cuman agak bergetar. Wala tukhrijuna. Nah, ya. Cuman bergetarnya lembut tidak keras ya. Tukhrijuna tebal. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Itu Pak Ustadz. Oke, Betul. cukup Bu. Lanjutkan. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Nah, sin seperti biasa Bu. Jadi jangan tashhadun, nyambung. Tashhadun mengalir. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Tumnya jangan sampai terlalu cepat. Seperti biasa, setiap sukun mempunyai haknya untuk ada agak jarak sedikit ya. Ada jeda sedikit. Aqrartum wa antum dua harokat Bu. Nah itu yang enggak gini. Bedakan. Aqrartum wa nah kan beda. Terlalu cepat. Nah itu ya diberikan jeda. Tsumma aqrartum wa Summanya kurang Bu, summanya kurang. Tsumma aqrartum wa antum. Yang tadi Bu. Yang tadi Ya. fokus pelan-pelan tidak terlalu cepat ya. Summanya dengung terus pantulannya yang tadi yang pertama udah oke. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. Pantulannya diringankan kembali pantulannya bil ismi wal udwan تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
wa iyatukum usaru idgham bi guna Bu, idgham bi guna. Wa wa iya. i wa iyatukum Syiddah, usaratu hamzah syiddah Bu. Wa ya iyatukum. Nah, wa syiddah. iya ya wa Nah, ya. iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Oke, syiddahnya masih belum kerasa mantap ya, karena syiddah itu menghentikan udara, menghentikan suara, Bu ya, menghentikan udara, menghentikan suara. Afatu tu langsung afatu minuna bi ba'dil. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Seperti biasa tadi, watakfurun, watakfurun. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u man Bedakan yaf'al jaza Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khiz. Ini ngoroknya susah huruf Pak fa Ustaz. juga sama. Oke, nggak apa-apa, sedikit-sedikit saja Bu. Nah, huruf fa tadi Bu, sedikit. Ya. May yaf'alu fa sin, pokoknya yang sifatnya rokhwah itu alirkan dulu ya. Nah, cuman memang ini sepertinya Ibu Emma kecepatan nih Bu ya. Segini bacaannya termasuk cepat. Jadi apa namanya? agak dilambatkan sedikit. Ya. May yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Nah, jadi biar fokus ke makhraj. Fama jaza'u Fama kurang tabi'i, Bu. Fama kurang tabi'i. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khiz. Aduh, ngoroknya susah. Sebetulnya bukan apa ya, istilah ngorok itu memang nggak ada sih sebetulnya. Nah, cuman ya gitulah gitu ya. Illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab. Kurang ini Bu, azabnya. Azab jangan berat, harus ringan. Ila asyaddil azab. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Agak tebal sedikit. Yunsarun. Fala khaffafu anhumul adzabu wala yukhaffafu. Bukan khaffafu tapi yukho. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul wa atayna Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafari Angfunya kurang tahan. Angfunya kurang tahan karena memang nafasnya tadi sudah mulai habis ya. Jadi anfus diusahakan sebelum itu bisa bisa berhenti. La tahwa juga sebetulnya bisa ya. Diulangi dari Rasulun. Atau rasulun dari la tahwa, la tahwa. la tahwa Sebentar. Diulangi Bu, sebentar. la yang la ya dari la Dari ya bimala. bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqun kadzabtum wa fariqun taqtulun wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Masya Allah, tabarakallah, Ibu Ema. Sip, mantap ya, pertahankan. Ya tadi catatan-catatannya dicoba lagi ya. Huruf kho biasa jadi PR Bu ya. Oke. Siap, lanjutkan Ibu Feni, silakan. Halaman A'udzu 14. billahi minasyaitonir rajim. Walamma Maknya kepanjangan, hati-hati. Mad dari maknya jangan sampai kepanjangan. Walamma ja'. Nah, itu aja. Walamma Walamnya tahan dulu. Tahan dulu mim tasdid, baru madnya jangan sampai kepanjangan. Ya. Walamma Masih kepanjangan, Bu? Masih kepanjangan. Walamma ja' sedikit dua ketukan. Maja. Gitu. Nah, cuman didengung dulu ya. Mim tasdid. Gunna musyaddada. walamma ja'ahum kitabum Ja-nya panjang. Mad wajib, Bu. Ja-nya panjang disertai tanda alis. walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Hati-hati, ru-nya kepanjangan. Ru-nya pendek saja 2 harakat, Bu. 'Alal ladzina kafaru. Ru 2 ketukan. Mulai dari mana? Dari alal ladzi. Alal Alal ladzi saja. Biar memprediksi madnya pas tidaknya. 'Alal ladzina kafaru. Mulainya dari mana ini? Ya dari alaladi, Bu. Alaladi dicoba sampai kafaru pas dan tidaknya. Alal ladzina kafaru. Nah, gitu ya. Jadi cuman hati-hati juga di ujungnya, Bu. Di ujungnya jangan kafaru, ru. Nah, jangan sampai ada yang nabrak ya. Jadi mengalir. Kafaru alal ladzina kafaru. Coba satu kali lagi. Ru. Alal ladzina kafaru. Nah, gitu. Masih ada ru, ru. Nah, itu dihindari. Ru, ru. Seperti menghilang suaranya. Ru. Gitu. Alal Ya, cukup. ladzina Lanjutkan. kafaru. Ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'samastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima
Bima, anzalallahu yahya. bimanya kepanjangan, Bu. Hati-hati. Bimanya kepanjangan. Disamakan dengan apa panjang yang sebelumnya 4 harakat. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bahyan. Nah, jadi untuk ini, untuk cara biar konsisten ya, biar konsisten. Nanti kita samakan dulu mad 4 apa namanya mau itu mad silah tawilah, mau itu mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil. Nah, kita ngikut dulu ke mad wajibnya. Ibu-ibu sekalian ya, untuk semuanya juga sama. Jadi kalau misalkan mad wajib Ibu praktekkan 4 harakat, maka mad jaiz, mad silah, dengungan pun juga kalau dengungan kategorinya tetap 4 harokat ya. Jadi diusahakan kita prakteknya saat ini 4 harokat saja. Contoh yang tadi bihi sudah pas, Bu, ya. Bisa mashtaru bihi anfu. Nah, cuman dengungannya. Nah, untuk mengkonsistenkan, Ibu sudah mulai harus memperhatikan saat ini panjangnya mad 4 harakat. Contoh di sini bihi mad silah tawila dibaca 4 harakat. Nah, dengungannya pun juga jaraknya disamakan. Contoh misalkan bihi nah, disamakan ya, jangan sampai beda. Barusan masih beda, Bu, ya, sedikit lagi tinggal ke konsistenannya. Bisa mashtaru bihi anfusahum ay. Nah, ini juga sama. Bihi segitu apa untuk jaraknya ay. Ya, nah, apa jaraknya segitu? Ayyakfuru bima anza. Nah, gitu ya. Sudah mulai fokus ke sana. Ya, satu kali lagi coba. Dari bi sama. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima Apa anzalallahu. bimanya masih kepanjangan, Bu? Bimanya masih kepanjangan. Ayyakfuru bima anza. Segitu. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bahyan. Nah, gitu. Sip, pas ya. Nah, gitu, Bu. Jadi mulai dirasakan ya. Eh, apa kesamaan dari mad-mad yang sebelumnya gitu ya. Oke, disempurnakan lagi dari Bima tadi. Bima anza. Bima anzalallahu bahyan Bau, ayyun. huruf ghain. Bau, yan. Bima Bi- anzalallahu bahyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Oke. Ikhfa hakikinya di nun mati bertemu fa-nya tipis saja, Bu. Tidak miu fa. Nah, bukan miu tapi miu fa tipis ya. Min fawwihi. Nah, baru kalau misalkan bertemu dengan huruf isti'la baru diangkat. Miu 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 miu. Nah, beda ya. Diulangi dari ini ayyunazzila. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Baik. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima anzil. Unzil. Unzil. Domah. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu
anzalallahu qalu nu'minu bima Unzila alaina sampai alaina. Diulangi dari qalu saja. Qalu. qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtum ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Zon agak tebal lagi ya. Wa antum zalimun. Zalimun. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtum ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Oke, sedikit instruksi ya, sedikit instruksi. Nanti apa namanya kalau misalkan ada koreksian Ibu ya, nanti bacanya tidak terlalu jauh. Nanti dikhawatirkan koreksiannya jadi yang awal lagi gitu ya. Itu kata guru saya Ustadz Randy. Jadi ketika dikoreksi, nanti Ibu fokus ke koreksiannya saja, Bu. Ya, jaraknya yang dekat saja. Barusan kan diulangi lagi dari walaqad ya. Itu terlalu jauh, Bu. Ya. Contoh misalkan yang tadi wa antum zalimun. Nah, jadi biar fokus ke makhraj yang sedang kita pelajari. Oke? Paham, Bu? Paham. Oke, lanjut. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Jadi hindari wawu tasydid ketika dibaca tasydid jangan sampai ada yang hilang suaranya, Bu, ya. Tetap harus nyambung. Contoh misalkan tadi ma atainakum harus ngalir. Atainakum biquwwa jangan sampai biquwwatin. Jadi jangan sampai hilang. Suaranya tetap mengalir. Coba diulangi dari khudhu ya. Khudhu. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Nah, hati-hati hindari lam sukun jangan sampai mantul, Bu. Mula'ij. Tapi qulubihimul ijla. Bihimul ijla. Dari qulub. Qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, catatan berikutnya hati-hati kekonsistenan dengungan ketika apalagi berdampingan seperti ini, Bu ya. Ini luar biasa, harus betul-betul fokus ke kesamaan atau keseragaman dengungan. Contoh misalkan tadi ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, itu ya. Memang kalau banyak dengungan harus fokus ke keseragamannya. Ya, itu coba dari ya'murukum. Ya'murukum. Dari mana Ustaz? Maaf. Ya'murukum ada ya'murukum bihi yang dekat saja, Bu. Ya'murukum bihi imanukum Kum
Kum dan bihi apa kira-kira sudah sama belum Bu tadi jaraknya? Jarak ya, bukan harokat mad ya. Karena mad sama dengungan kan istilahnya beda. Nah, cuman jaraknya tuh, jaraknya disamakan coba. Ya murukum bihi ima. Nah, ya jaraknya, jarak 4 harokatnya. Kalau misalkan kita biasanya ditasin pakai 3 ketukan ya. Contoh, ya murukum bihi. Nah, gitu. Jadi murukumnya 3 ketukan, bihinya juga 3 ketukan gitu ya. Jadi memang sama. Ya maksudnya 3 ketukan irama itu nanti masuknya ke 4 harakat. Ya murukum bihi imanukum in. Nah, ini juga harus sama tuh. Coba satu kali lagi, Bu. Ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, apa pas in kuntum sudah berkurang tuh. Harokatnya kurang satu, ya nggak apa-apa ya. Dikarenakan nafas mungkin harus dikuasai dulu, baik apa namanya ketika membaca dari ya murukum. Itu saja catatannya ya Ibu Feni ya. Jadi memang dengungan ataupun mad 4 harokat itu memang jaraknya sama ya. Jadi kita harus mulai fokus ke sana ya, lebih ketat lagi nanti ketika kekonsistenan apa namanya mad, apalagi mad 4 harokat ya. Kita praktekkan 4 saja untuk saat ini meskipun boleh 5 ya. Nanti boleh 5 itu nanti kaitannya tetap kekonsistenan ya, bukan berarti gini Ibu-ibu sekalian, ketika membaca mad wajib 5 harkat ya, terus mad jaiznya 4 harkat. Nah, diusahakan kita mengikuti mad wajib karena wajib panjang itu harus harus menjadi contoh utama dulu. Kalau mad wajib 4 harokat, mad jaiz 4 harokat. Kalau mad wajib 5 harokat, mad jaiz pun juga 5 harokat. Nah, itu kekonsistenan itu memang di talaki ini akan bisa dirasakan. Makanya kalau misalkan Bu kurang panjang, kurang pendek, ya itu berarti harus di feelingnya dikuatkan lagi ya. Itu insya Allah nikmatnya bertalaki ya. Meskipun di media Zoom ini, tapi alhamdulillah saat ini maksimal ya. Alhamdulillah. Ibu suaranya jelas, saya dengar, saya simak, dan mudah-mudahan suara saya pun juga jelas ya di ibu-ibu sekalian. Gimana suara saya jelas, Bu? Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu Feni, sip, mantap, alhamdulillah, tabarakallah ya. Baik, Ibu Wardati, silakan. Ini luar biasa ya, memakan waktu juga, tapi memang yang paling penting ini, ibu-ibu sekalian ya. Kalau nanti bab makhraj, materi-materi makhraj itu pengenalan ya. Ketika ketika dikenalkan, baru ibu praktek di sini, di dersan. Karena pelajaran akhir itu ya, ketika kita belajar tahsin, belajar ayat gharibah, terus belajar ilmu-ilmunya, baru pada tahap akhir itu talaki tetap ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabat bertalaki kepada Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah kepada malaikat Jibril itu sudah berbeda jalur, berbeda kondisi ya. Jadi ketika Rasulullah bertalaki dengan malaikat Jibril itu tidak seperti kita, ya, tidak seperti manusia biasa ya. Bahkan ketika Rasulullah ketika turunnya wahyu itu bisa jadi ketika Rasulullah tertidur, bisa jadi ketika Rasulullah terdiam, terus tiba-tiba kalau ya pernah kan sahabat Rasulullah melihat Rasulullah ketika menerima wahyu itu kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud ya, ketika duduk bersebelahan sama Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang menerima wahyu, di satu riwayat menerangkan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah paha Rasulullah nempel ke paha Abdullah bin Mas'ud. Itu ketika itu berat banget Rasulullah, ya, kata Abdullah bin Mas'ud saat itu. Jadi beda kan talaki Rasulullah kepada malaikat Jibril dan talakinya sahabat kepada Rasulullah. Nah, ini talakinya sahabat kepada Rasulullah sampai sekarang diamalkan seperti itu. Jadi jalurnya adalah jalur bertalaki, langsung di hadapan guru membacakan, terus kalau ada kekurangan atau kekeliruan langsung dikoreksi ya, sebagaimana kita saat ini insya Allah ya. Baik, semangat terus ya ibu sekalian. Oke, baik, Ibu Wardati siap? Silakan. Siap. Halaman berapa barusan? Mohon maaf, Puan. 15 ya? 15. Siap. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Oke, sedikit Bu, tadi terdengar dari huruf ta seperti biasa ya. Nah ini memang entah mikrofonnya yang saya dengar dan ketika Ibu ucapkan itu kira-kira Ibu ngerasain ada hamesnya nggak Bu? Huruf ta? Ada. Ada ya? Nah itu ya jadi dikhawatirkan memang saya nggak mikrofonnya nggak nyampe ke telinga saya gitu ya. Tapi sepertinya barusan sedikit ada cuman memang kurang jelas. Terus huruf kho, mungkin kho agak pasti kerasa nih huruf kho-nya Bu. Coba. Qul in kanat. Nah, kanat. Nah, gitu ya. Jadi bunyi hamesnya kerasa. Kanat lakumud darul akhiratu khiratu indallahi kho. Nah, itu coba. Diulangi, Bu. Qul in kanat lakumud dengungannya kayaknya kurang, Bu. Dengungannya kayaknya kurang. Qul in kanat. Nah, segitu coba. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Huruf H-nya coba. Huruf H besarnya, Bu. Qaddamat aydihim. Qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Walatajidannahum ahwasa walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal. Nah, diulangi, Bu. Ulangi. Iya-nya sepertinya kepanjangan. Hayati. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku wa yaddu ahaduhum law Yawaddu, Bu. yawaddu ahaduhum yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah Alfasanah. Coba sedikit. Alfasanah. Alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Dibedakan, Bu. Masih sama. Wa ma huwa bimuzahzihi. Bedakan. H kecil Wa besar. ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu'ammar. Yu'ammar. Dengungannya sepertinya agak kurang, Bu. Diperhatikan lagi ya. Dengungannya sepertinya agak kurang sedikit tadi. Disamakan dengan mad 4 harokatnya tadi. Kalau misalkan ada mad, nah jaraknya sama seperti itu. Ya, next berikutnya. Allah. Ngulang Ustaz. Ngulang dari mana? Enggak usah, dilanjutkan saja dulu, nanti dicek lagi. Wallahu basirum
bima ya'malun. Nah, kurang lebih segitu, Bu, ya. Jarak dengungannya seperti itu tadi. Rumbi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, next berikutnya. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه Di huruf مصدقا hanya, coba diulangi sedikit, Bu. Musaddiqan lima baina yadayhi. Yadayhi. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى Nah, dau kurang tahan. Nah, itu, Bu. Hati-hati, kurang tahan, Bu. Sedikit lagi, satu ketukan lagi. وهدى Wahudaw وبشرى Ro. وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم Diulangi dari ahdan nabadahu. Hu-nya 2. عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب Ya, diulangi, Bu. فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Masya Allah, tabarakallah. Sip, alhamdulillah ya. Ibu Ida, Ibu Emma, Ibu Feni, Ibu Wardani ini sudah luar biasa ya. Pertahankan tadi catatan-catatannya untuk peningkatan ya. Seperti biasa kata guru saya, bab koreksi ya, bab koreksi membaca Al-Qur'an itu jangan harap ya. Kata guru saya gini, jangan harap tidak ada koreksi seumur hidup. Berarti ukurannya gimana, Ibu-ibu sekalian? Ukurannya seumur hidup kita. Bahkan selagi kita ada usia, selagi kita ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dikoreksi oleh guru, itu kesempatan kita. Karena ini sedikit saya cerita pengalaman. Saya kan di sini ada beberapa guru yang dulu itu jadi favorit ya, yaitu Al Ustadz Randy Rustadi ya. Beliau sudah punya bukunya tuh, kalau misalkan ibu-ibu sekalian mencari buku Tuhfatul Anfal, nah itu karangan beliau tuh, Ustadz Randy Rustadi ya. Jadi karangan beliau. Nah dulu sebelum saya bergabung ke lembaga Quran, itu ketika saya bertalaki baru belajar ibu ya. Bahkan kalau saya lihat ibu-ibu sudah pada lancar, dulu saya belum ya, usia berapa ya dulu itu. Karena saya baru belajar di usia 23 tahun, berarti kurang lebih 20
eh, 25 tahun lah. 25 tahun saya talaki sama beliau, tapi belum serius ya. Jadi nggak serius-serius amat. Jadi dulu itu pas talaki itu berat, Bu, ya. Ternyata sepertinya kalau kita apa kalau kita perhatikan salah guru ya. Jadi sepertinya saya salah guru. Jadi belum lancar, tiba-tiba bertemu dengan guru yang langsung gitu kan ya, langsung talaki gitu. Jadi ketika ta'awun saja langsung dikoreksi ya. Ketika baca langsung dikoreksinya dicercer, Bu, ya. Itu sampai ketat sekali beliau gitu ya. Jadi belum apa-apa, aduh berat gitu kan. Nah, lama-kelamaan 1 minggu, 2 minggu bertahan, pas 3 minggu saya mundur. Nah, bukan berarti mundur itu nggak belajar lagi, tapi saya nyari guru yang pas gitu ya. Nah, suatu saat, Bu, saya sudah 1,5 tahun belajar, terus mulai enak, lancar, terus nyaman ketika dikoreksi, terus bergabung di lembaga Quran. Sesudah itu saya ketemu lagi sama Ustadz Randy. Ketika itu saya minta jadwal lagi, nggak ada, Bu. Berarti kesempatan itu tidak datang 2 kali, betul asli ya. Jadi ketika saya minta jadwal lagi, ternyata beliau nggak ada jadwal sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah mendapatkan asatidz yang lain ya, guru-guru yang lain seperti Ustadz Irfan kalau di sini di Bandung. Terus ada Syekh Husni, Syekh Hanova gitu ya. Ya pernah duduk bersama beliau itu ya. Dan luar biasa banyak pengalaman, banyak ilmu-ilmu yang didapat ya. Apalagi bab makharijul huruf. Maka dari itu kita memang harus melancarkan terlebih dahulu di amali ini, ibu-ibu sekalian ya. Jadi untuk pengenalan huruf itu sebetulnya mengenalkan, tapi secara teknisnya itu langsung seperti ini ya. Jadi paling penting ibu sekalian ketika membaca satu halaman ini, ketika yang lainnya menyimak, misalkan tadi ya dari mulai Ibu Ida, ketika ada koreksian itu yang lainnya harus menyimak ya. Dan memang seperti itu, harus disimak. Oh, ternyata pengucapan huruf kho seperti itu, terus huruf kaf. Nah, itu jadi catatan untuk semua ya. Jadi menyeluruh. Ketika ada koreksi menyeluruh jadi catatan untuk semuanya. Seperti tadi ya. Kebanyakan di huruf kho tadi ya kita ya. Di huruf kho, terus apalagi huruf kaf tadi ya catatannya. Terus kekonsistenan dengungan. Bahkan kalau di talaki ini, ibu-ibu sekalian, diusahakan nanti dilancarkan kembali, dikonsistenkan kembali daripada mad, gunnah, dan lain sebagainya. Karena kita fokus ke sifat langsung ya, sifat hak dan mustahak ya. Baik, sedikit kita bahas ya, karena waktunya terbatas ternyata ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tadi ibu-ibu sekalian mendapatkan tambahan ilmunya langsung ya. Baik, pembahasan kita saat ini masih di modul yang waktu lalu, yaitu di huruf, ini udah ya. Nah ini, huruf shin dan sod. Nah ya, kita sedikit bahas ibu-ibu sekalian. Nah, huruf shin ya, ini jangan sampai kita sama dengan huruf sin yang kecil ya, atau sin ya biar lebih mudah deh. Sin kecil, sin besar. Nah gitu aja ya. Sebetulnya istilah sin kecil, sin besar nggak ada, Bu. Ya nggak ada ya. Yang ada ya huruf sin saja. Shin dan sin. Sin, shin itu ya. Nah, huruf ini ibu-ibu sekalian, ini mempunyai sifat yang berbeda dengan huruf sin yang sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, biasanya secara umum pernah tidak kita membahas tentang ini, ibu-ibu sekalian, kalimat tashkuruna dan taskuruna ya. Atau kalimat syakaro ya, biar lebih mudah nih. Saya tulis sedikit untuk memurojaah. Ada kalimatnya itu syakaro ya, dengan sin yang ini ya, yang titik 3 mohon maaf. Syakaro digabung. Syakaro. Nah, ini ya. Ada syakaro, ada sakaro. Masih ingat, Ibu? Kalau syakaro artinya apa? Kalau syakaro bersyukur ya. Ini artinya bersyukur. Kalau sakaro Pedih. masih ingat? Pedih. Kalau ini bersyukur. Bersyukur apa lupa. Nah, bersyukur. Kalau sakaro mabuk. Oh, mabuk, iya mabuk. Nah, mabuk. Tuh kan ya. Yang alim. Nah, itu ya. Kalau saya ketika ini, Bu, ketika ya ngobrol sama jamaah gitu kan ya. Terus sama teman-teman saudara-saudara lah ya. Ketika ada istilah-istilah itu.
Yuk apa di rumah saya lagi syukuran nih. Wah, asli syukuran gitu ya. Syukuran itu berarti ya sedang bermabuk-mabukan gitu kan. Syukuran, harusnya syukur ya. Alhamdulillah saya di rumah mengadakan syukuran gitu. Nah, itu kan ya beda kan syukuran dan syukuran gitu ya. Alhamdulillah saya bersyukur berarti apa, Bu? Mabok. Mabuk ya. Alhamdulillah saya mabuk berarti. Nah, tapi kalau misalkan alhamdulillah syukur ya, saya bersyukur kepada Allah gitu ya. Jadi mulai dilatih memang ya. Dan memang ini berdampak yang luar biasa, Bu ya. Karena kita belajar makhraj itu yang saya rasakan itu ketika kita mengucapkan huruf-huruf bahasa kita, bahasa Indonesia itu suka mengikuti, Bu ya. Kemarin saja pas sama tim itu bikin konten video iklan gitu kan ya. Itu ketika mengucapkan so gitu kan. So teman-teman, nah biasanya kan so biasa ya, SO gitu kan. Nah dikarenakan saya sering membaca so jadi su gitu kan. Su teman-teman kan nggak enak gitu ya, harusnya so. Nah itu memang ada kebiasaan seperti itu ya. Contoh seperti mengucapkan maaf. Maaf itu, Bu, kalau biasa Ibu mengucapkan dengan makhraj yang kita sering baca di dalam Al-Qur'an itu maaf gitu ya. Pakai sa. Ya, maaf gitu kan ya. Ya padahal kan ya biasanya maaf biasa kan ya. Ya, sifat. Kalau sifat F ya seperti biasa. Nah, terkadang suka nggak sadar, Bu ya. Kalau guru saya selalu kalau antum misalkan ingin latihan, kalau misalkan beli bakso, soundnya ditebalkan. Mang beli bakso. Bakso itu ya. Beli bakso diihfatkan. Jadi hukum-hukumnya dipraktekkan ya untuk latihan gitu ya, untuk latihan. Tapi biasanya suka Kadang diledekin. Gimana, Bu? Kadang diledekin. Kalau kita praktek. Iya, sama saya juga. Ketika dapat teks dari teman-teman, ketika diucapkan itu aduh Ustaz jangan disonkan atau biasa saja so gitu kan biasa ya. Terus apalagi ya banyak lah seperti baik gitu kan, baik teman-teman gitu. Nah itu memang suka otomatis memang ya. Tapi nggak apa-apa kan, nggak jadi masalah ya, karena bahasa Indonesia itu nggak ada aturan yang seperti Quran. Kalau Al-Quran ibu-ibu sekalian baca asal-asalan nggak boleh ya, baca asal-asalan nggak boleh. Al-Quran itu harus penuh dengan aturan ya. Jadi mau tidak mau kita harus diatur. Ibu mau diatur gitu kan, ketika membaca ada keliru ya harus diterima karena itu aturannya gitu kan ya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Qiyamah tuh ya. Fa idza qara'na fattabi'ul Qur'ana gitu ya. Fa idza qara'na fattabi'ul Qur'an. Ya itu. Yang mana ketika Al-Qur'an itu ketika dibacakan ya diperdengarkan bacaannya maka ikuti. Berarti di situ ada guru gitu kan. Ada guru yang membacakan baru kita mengikuti. Itu kan sudah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi memang mau tidak mau harus penuh aturan, Bu ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ada salah satu jemaah saya itu curhat. Beliau kan belajar bersama saya, terus dapat ilmunya. Dan beliau itu mengajarkan kepada jemaah yang lain. Dan ternyata biasanya ya mungkin di antara ibu juga mungkin ada yang seperti itu. Jadi ketika ibu sudah belajar nih ya, udah belajar di Sobat Ngaji Official. Ketika ibu sudah mendapat ilmunya, terus ibu mendengarkan ada bacaan teman kita agak kurang nih. Nah, tiba-tiba ibu koreksi gitu ya. Ketika dikoreksi itu enggak nerima, Bu. Itu pernah tidak seperti itu? Kira-kira. Ada jemaah saya. Ya itu ya. Iya betul. Gitu. Nyoba gitu kan ya. Nah, dan memang harus ada ininya, Bu, harus ada ukurannya ya. Jadi banyak jemaah saya yang curhat seperti itu, gimana ya saya salah nggak mengkoreksi teman-teman dikarenakan bacaannya salah banget gitu kan ya. Contoh waktu itu yang dibacakan Quran surah Al-Asr tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim wal innal insana lafi khus illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bi, dibaca sin. Itu kan harusnya wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Nah, itu kan dengan saya koreksi,
huruf-hurufnya saja sudah salah gitu kan ya. Ketika dikoreksi itu apa namanya nggak nerima itu kan, ya perasaan sod saya baca gitu ya. Nah terus dicek lagi, apa ya, coba sekarang dibacakan lagi sod atau sin, pas dibaca lagi tuh kan sin gitu ya. Nah apa jawaban apa yang satunya lagi yang dikoreksi itu, beliau mengatakan saya mah dari dulu memang enak dengan mengucapkan sin. Berarti keinginan dia atau keinginan Allah, Bu. Jadi dari dulu saya mah apa namanya lebih ringan mengucapkan sin, padahal yang diucapkan harusnya sod. Nah, berarti itu keinginan beliau gitu, Iya. bukan keinginan aturan gitu kan. Nah, itu. Bukan Jadi memang itu. harus dihindari. Tapi memang ibu-ibu sekalian ada ukurannya, ya ada ukurannya. Karena setiap orang itu sebetulnya dia itu ingin dikoreksi, tapi karena apa namanya? Mungkin bisa jadi levelnya sama, atau misalkan kondisinya kita bukan guru gitu kan ya. Saya juga dulu pengalaman ketika saya belum jadi guru di lembaga Quran, itu banyak debatnya, Bu. Malahan ada nuansa-nuansa ngajak ribut lah gitu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu apapun ditanya terus gitu kan, itu gurunya siapa? Terus apa belajarnya di mana gitu kan ya. Hati-hati gurunya bisa salah gitu. Jadi ketika saya ikhtiar untuk berhijrah itu banyak ujiannya, betul asli. Ya banyak ujiannya. Ketika baca Al-Qur'an disalah-salahkan gitu kan ya. Ketika baca Al-Qur'an sedikit salah ditugurnya habis-habisan. Tapi suatu saat ketika kondisi yang berubah, ketika mereka melihat kita bacaannya sudah bagus, sudah apa namanya teruji gitu kan ya, bahkan apa namanya tercatat di lembaga Quran, itu sampai sekarang nggak ketemu lagi, Bu. Ketika ketemu saja itu menghindar dengan sendirinya gitu kan ya. Dan memang manusia itu seperti itu. Jadi untuk dakwah seperti itu baiknya memang kita tidak langsung, Bu, tapi dengan bacaan kita. Ketika kita satu kholako dengan teman-teman, ketika ibu bacaannya sudah konsisten, sudah rapi, itu akan apa namanya teman-teman ya kita akan ya terenyuh gitu kan ya, aneh kok ibu bisa lancar belajar di mana. Nah itu dakwah itu memang tidak hanya secara langsung gitu ya, tapi bisa dengan akhlak kita, dengan cara baca kita, aturannya kita praktekkan ya, seperti itu ya. Kena Jadi banget pernah itu. ada yang itu asli kan ya, ya saya pengalaman gitu kan. Terus ada yang satu lagi, ketika kholaqoh Quran, jamaah saya ya bilang gini, saya tuh ngoreksi gitu kan ya, ketika kholaqoh, dan tiba-tiba ibu itu bilang gini, jadi aduh jangan dikoreksi kok jadi banyak salahnya saya gitu. Jadi ketika dikoreksi itu jadi banyak salahnya gitu kan. Dan kalau nggak dikoreksi itu nggak banyak salahnya gitu. Nah jadi ya gitu kan. Berarti kalau banyak dikoreksi berarti memang banyak salahnya gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita baca sendiri masing-masing di rumah, ya seperti ibu saja, kalau masing-masing di rumah ada yang mengkoreksi tidak, Bu ya? Kan nggak ada gitu kan ya. Sama saya pun juga ketika membaca sendiri di rumah masing-masing ya nggak ada yang koreksi. Tapi kerasa itu ketika nanti talaki seperti ini, Bu. Oh ternyata banyak yang harus jadi catatan gitu kan ya. Nah selama ini misalkan kita ngerasa membaca Al-Quran itu kan saya juga udah konsisten, udah lancar, udah enak baca Al-Qurannya, dan ternyata banyak bab-bab yang harus diperhatikan seperti tadi mustahabnya itu kan ya. Ya panjang pendeknya ada yang nggak konsisten, meskipun kita ngerasa asa pas-pas saja gitu kan ya. Tapi insya Allah dengan seperti ini ibu-ibu sekalian akan lebih fokus lagi ya. Maka dari itu kenapa di zaman sekarang metodenya itu jadi berbalik, Bu ya. Dari mulai kalau ibu-ibu sekalian yang daftar kan pertama kita langsung ke makhraj ya. Memang pelajaran pertama adalah makhraj, dikarenakan riwayat-riwayat dari para ulama tajwid mengatakan ikhraju kulli harfin min ma'iroji haqqahu mustahaqqahu, mengeluarkan setiap hurufnya dari tempat keluarnya sesuatu dan memberikan hak dan mustahaknya. Itu pelajaran pertama, Bu. Yaitu pelajaran pertama itu adalah makharijul huruf. Sifat huruf
hak dan mustahak. Nah itu ya. Nanti hak dan mustahak itu nanti kaitannya dengan yaitu yang tadi kan ada ikhfa, ada hukum-hukum yang lainnya. Nah itu. Jadi pelajaran pertama adalah tajwidul huruf itu adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf yaitu makhraj. Nah, tapi kenapa sekarang berbalik? Enggak makhraj dulu, yaitu memperbaiki huruf-huruf dulu, memperbaiki panjang pendek dulu, dengungan dulu dan lain sebagainya karena kondisi umat, Bu. Ya, kondisi umat sekarang itu adalah kalau dulu ibu-ibu mungkin senior ya, senior atau misalkan orang tua ibu pernah tidak berdiskusi. Misalkan dulu itu kita yang mencari guru. Ya, mungkin zamannya ini, Bu, zamannya apa namanya? Maghrib mengaji tuh. Dulu kan ada tuh ya. Jadi di madrasah belum ada TV, belum ada teknologi lah, belum ada handphone. Saya juga masih usia segitu ngerasain nggak ada handphone, nggak TV itu hitam putih dulu ya. Nah itu zaman itu tahun 2002 ya, 2003 lah kalau nggak salah, atau tahun 2000 kan kalau ibu bisa jadi lebih kan ya, lebih senior lagi. Nah itu kita itu yang mencari guru, jadi kita yang berangkat ke madrasah kan ya. Nah, kalau sekarang berbalik, Bu. Guru itu yang membujuk-bujuk peserta. Ibu sudah usia segini, yuk kita ngaji gitu kan ya. Biar yang asalnya ngaji itu takut menjadi senang. Nah, itu. Jadi catatan kita mungkin ibu-ibu sekalian pun juga jadi guru, misalkan pengajar juga. Nah, PR kita adalah bagaimana kita membujuk orang-orang yang takut membaca Al-Qur'an. Nah, itu, Bu, ya. Bahkan di Indonesia tercatat 72% yang tercatat ya, belum yang tidak tercatat gitu ya. 72% buta huruf Quran, Bu. Jadi memang PR-nya untuk kita gitu ya. Ini bukan berarti mereka yang enggak mau belajar, tapi bisa jadi tidak ada yang mengingatkan. Maka itu kita yang harus mengingatkan ya. Nah, itu Bu ya. Spiritnya di situ insya Allah ya. Maka itu ibu-ibu sekalian, ini kesempatan ya, tidak hanya kesempatan buat saya bisa mengajarkan kepada ibu-ibu sekalian, dan ini pun juga kesempatan ibu-ibu ada waktu bisa kita maksimalkan di media Zoom ini ya, insya Allah ya. Nah ini sedikit saya murojaah saja ibu-ibu sekalian ya, berkaitan dengan sifat. Nanti akan saya praktekkan menjadi tugas saja ya. Jadi tugas seperti biasa ini nanti jadi tugas ibu-ibu sekalian, karena waktunya terbatas ya, karena luar biasa barusan ibu-ibu sekalian, saya juga enak menyimaknya enak, terus ketika mendengar bacaan ibu sudah mulai bagus tuh ya, bagus, konsisten, kefasihannya sudah mulai kerasa, pertahankan ya. Nanti sedikit demi sedikit naik level ya, naik level itu lebih ketat. Jadi ibu-ibu sekalian tidak usah aneh kalau misalkan talaki ini lebih ketat daripada belajar tahsin ya. Memang harus seperti ini, harus dibiasakan. Kalau ibu sudah kuat, hati ibu sudah kuat menerima koreksian, bahkan hati ibu, mental ibu sudah kuat dengan koreksian itu akan jadi nyaman. Koreksian itu akan jadi nyaman, koreksian itu akan jadi bersahabat dengan kita. Malahan kalau nggak dikoreksi agak aneh ya. Mungkin mudah-mudahan ibu-ibu sekalian saat ini kalau misalkan ibu baca satu halaman, saya tidak bilang apa-apa, Bu. Kira-kira apa perasaan ibu? Aneh lah, masa ya nggak ada yang salah? Nah, gitu kan ya. Betul, Ibu ya. Nah, maka dari itu koreksi itu penting tidak? Penting. Penting sekali. Kalau nggak dikoreksi, ya kita aneh. Apakah bacaan saya betul semua gitu kan ya? Kok nggak dikoreksi sedikit pun gitu kan ya? Nah, itu. Jadi kalau saya saat ini 2 tahun saat ini ketika ada beberapa guru ya, kalau misalkan banyaknya guru itu 3 guru itu udah terasa banyak ya. 3 guru, 4 guru, 5 guru itu ya banyak lah. Berbeda dengan peserta. Kalau peserta banyaknya itu ratusan gitu kan ya. Di Sobat Ngaji saja ini 70 lebih kan yang belajar itu kalau dengan guru perbandingannya beda lah, 1 banding berapa gitu lah ya. Nah, jadi ketika kita punya guru 3, Bu, manfaatkan, maksimalkan, apalagi kalau misalkan di tempat Ibu ada kesempatan di offline-nya tuh manfaatkan ya. Jadi luar biasa, nanti koreksian ini akan senantiasa membiasakan kita, bahkan kita akan nyaman, rileks, nyaman, bahkan ketagihan, Bu. Ketagihan dikoreksi gitu kan ya. Kalau secara umum kalau dikoreksi itu mental kan, aduh ini mah di Sobat Ngaji mah banyak di teksnya, saya nggak mau ngaji ah. Nah itu kan, itu hati-hati.
Nah, maka itu di awal itu digenjot terus untuk motivasi-motivasi sehingga ibu biar ngerasa, oh ternyata kenyamanan dalam koreksi T ya ini, saat ini ibu mudah-mudahan bisa merasakannya. Ya, semakin dikoreksi semakin senang Bu. Tapi kalau misalkan kurangnya dikoreksi, biasanya agak aneh juga ya. Tapi biasanya kalau misalkan kurangnya dikoreksi, berarti ada peningkatan dalam segi membaca, gitu saja sih untuk gambarannya. Tapi kata guru saya, jangan harap tidak ada koreksi seumur hidup tak itu ya. Yang jadi catatan di semua guru ya, Syekh Husni mengungkapkan seperti itu ya. Syekh Abdul Karim dan lainnya dan lainnya juga sama ya. Jadi memang tidak ada jangan berharap tidak ada koreksi seumur hidup. Berarti selama ibu sekalian kita semua mempunyai usia yang Allah berikan, selama itu juga harus kita belajar dan harus kita menerima koreksian. Karena koreksian itu baik ya. Bahkan kalau tidak menerima koreksian itu buruk ya. Tidak hanya membaca Al-Qur'an, kira-kira ibu-ibu sekalian ketika beraktivitas ada kesalahan di ibu, tidak ada yang mengkoreksi, kira-kira gimana Bu? Akan melakukan hal yang sama tidak? Melakukan hal yang sama kalau nggak dikoreksi. Betul. Nah, melakukan hal yang sama kalau tidak dikoreksi. Tapi kalau dikoreksi, kita perbaiki, akan ada perubahan, gitu kan ya. Mudah-mudahan Indonesia ini ada perubahan ya. Oke. Ya seperti itu Ibu-ibu sekalian, kita akan coba ya. Nah, huruf shin ini yang mempunyai kekhususan yaitu tafasyinya, ibu-ibu sekalian ya. Ingat, huruf shin ini kalau kita murojaah di sini ya. Nah, sebentar. Oke, ini nggak apa-apa Bu ya. Agak offset Bu waktunya. Nah, di sini lihat. Shin ini ibu-ibu sekalian posisinya ada di tengah lidah. Oke? Ingat ya, ada di tengah lidah. Jangan sampai kita mengucapkan sa. Sa. Kalau sa nanti posisinya ada di ujung lidah. Ya. Ada di ujung lidah. Kalau di sini shin itu ada di tengah lidah, ada di jim, sya, ya. Nah, posisinya di situ. Nah, terus ada yang simple nih. Biasanya kan kalau dianalogikan agak terbayang ya. Contohnya ketika ibu ingin mengusir binatang, ayam misalkan ya. Nah, kira-kira ngusirnya gimana, Bu? Kira-kira dengan suara gimana? Hush, hush. Nah, kalau misalkan hus nggak akan kabur, Bu. Hus nggak akan kabur. Ya, tapi dengan tafasyi. Nah, gitu. Nah, kalau dengan tafasyi itu menguatkan bahwa ayam itu ngerasa terancam, ngerasa terancam jadi kabur gitu. Nah, itu bayangannya ya. Ayam, nggak punya ayam jadi nggak tahu ini yang hus. Ya misalkan kucing, misalkan kucing misalkan. Nah, biasanya gitu. Ya. Anak juga ditanyain gitu, kalau ngituin ayam seperti apa ayam? Ayam, punya ayam, bisa juga ini ayam lagi. Iya, jadi kalau misalkan kita ngusir binatang itu nggak bisa gini, nggak bisa, harus nah itu kan ya. Manusia saja kalau digituin kaget Bu, kaget, gitu kan ya. Nah, ya tapi kalau misalkan nah itu nggak ada apa-apanya itu. Nah, berarti ya. Nah, jadi sifat ini adalah kuat Bu, kuat ya, tafasyi ya, di yang berada posisinya ada di tengah ya. Kalau kita mengucapkan nah itu sofir ya. Bedakan sofir dan tafasyi ya. Kita lanjutkan yang tadi, kita murojaah sedikit dulu ya untuk pengenalan, nanti untuk latihannya saya rekamkan. Sepertinya satu huruf dulu ya Bu ya, satu huruf aja dulu. Oke, nih saya bedakan dengan sin ini Bu. Kalau di sini sifatnya apa? Sifatnya sofir, ada al-sofir. Sofir itu adalah desisan. Nah, sin yang ini ya. Jadi yang di bawah di sini ada sifat sofir. Sofir itu adalah desisan. Nah, lebih kuat ya. Sa. Dan itu yang menempel itu adalah ujung lidah ke gigi seri bawah. Sedangkan shin tafasyi itu bukan di ujung lidah, tapi di tengah lidah. Lihat tuh. Ya, posisinya ada di tengah lidah. Ujung lidahnya nempel tidak ke gigi, Bu? Tidak. Tidak, ngambang di tengah ya. Yang yang menempel yang membuat tafasyi itu adalah di tengah ya. Ini enggak menempel, tapi ada bunyinya di sini.
Celah. Nah, ada celah untuk suara tafasyinya gitu ya. Jadi lebih kuat ya, lebih kuat. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, syaiton. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sin. Hati-hati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Yaitu sifat tafasyinya. Jadi kalau sin mas sifatnya sofir, kalau shin yang ini sifatnya adalah tafasyi. Yang lainnya sama, hamasnya sama, rokhwahnya sama, istifalnya sama, infitahnya juga sama. Yang beda apa? Apa tadi Bu? Sin sofir. Kalau Sofir dan tafasyi. tafasyi. Itu saja bedanya ya. Baik, contohnya misalkan di sini pengucapannya sya, shi, shu. Harus kuat ya. Bunyinya harus kuat. Jangan sampai sa, si, su itu sin ya. Terus bash, bish, bush. Dan ini harus mengalir Bu. Harus mengalir gitu kan ya. Jadi mengalir itu nyambung. Kalau misalkan ketika kita membaca nyambung. Contoh ini. Ada ashtatan, ashtatan. Jangan sampai ashtatan, ashtatan. Bisa dibedakan ya? Harus ngalir nyambung dengan huruf yang lainnya. Nah, yang berikutnya. Basya, bishi, bushu. Nah, gitu. Ya, jadi enggak gini. Basya, bishi, bushu. Nah, ya, harus nyambung. Basya, bishi, bushu. Nah, itu ya. Jadi tafasyi itu betul-betul kuat ya, terdengar kuat. Dan tidak tajam ya. Jadi tajam, kalau tajam itu bunyinya sofir. Kalau sofir ya tajam. So, za, sa. Itu asofir. Kalau ini tafasyi, sya, sya. Meskipun secara pendengaran kok sama-sama desis gitu kan ya, beda ya beda. Kalau desisan sin itu menempelnya ujung lidah ke gigi sari bawah. Kalau desisan huruf shin tafasyi itu di tengah-tengah lidah ya, antara ya ada ruang yang membuat bunyi seperti itu ya. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya contohkan nanti di rekaman, ibu-ibu praktekkan ya. Sepertinya satu huruf dulu. Insya Allah sedikit demi sedikit, apalagi memang bab mahruz itu harusnya memang satu persatu biar lebih fokus lagi nanti ibu. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bu, silakan. Kalau Atau Ustadz cukup? Oh, gimana Bu? kalau Ustadz tadi itu apa kalau ngoreksinya itu langsung dari mana kamu dapat panjang? Oh, gimana Bu? Yang misalkan kan kayak terakhir kan libasa gitu kan mat iwat dua. Kadang kan kita terlena tuh dulu nggak tahu libasa panjang amat itu. Dari mana Oh belajarnya? iya. Masya Allah, maaf saya banget. Iya, betul ya. Jadi tetap diharokat, nanti ukurannya adalah di harokat. Tapi memang kebanyakan catatannya itu adalah di syidahnya Bu, hati-hati ya. Hati-hati memanjangkan dua harokat di akhir. Nah di sini jangan sampai menambah hamzah. Itu sih banyak catatannya di situ ya. Iya, Contoh kebanyakan pakai wa, ham. nah gitu, betul. Wa ghasyaha, ha. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai ditabrak, tapi ha, wa ghasyaha, wa duha, mengalir gitu ya. Memang banyak sampai saat ini banyak Bu yang memanjangkan. Apalagi banyak murotal-murotal yang misalkan anaba itu ya. Alam naj'alil arda mihada. Nah, itu kan panjang, itu 4 harokat tuh kalau misalkan membaca seperti itu. Maka dari itu memang ya kita harus banyak bertalaki saja gitu. Nanti ketika talaki itu kerasa banget. Oh, ternyata panjang segitu itu ya. Nah, berarti sedikit banget karena dua ketukan, Bu. Wal ghasyaha. Udah segitu. Wal ghasyaha. Udah segitu. Enggak terlalu panjang ya. Wal duha. Oh, apalagi itu. Kan suka gitu ya, apalagi yang makomat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wah, bahaya. Ya, apalagi yang itu ada yang qori itu yang ya pernah jadi catatan para ahli-ahli Quran gitu kan ya. Ada yang membaca ar-ra'aita itu dipanjangkan. Ar-ra'aita nadi. Itu kan
kacau Bu. Kalau Ibu sudah tahu apa namanya, sudah tahu apa tajwidnya kan, itu kacau banget, itu hancur banget. Tapi bagi orang yang umum gimana kira-kira? Bagi orang Orang yang umum awam nggak punya apa-apa, apa nggak punya benar ilmu apa-apa? bagus katanya. Wah enak banget ini si Akang. Iya, bagus katanya. Enak banget gimana Karena gitu dia kan ya. nggak tahu panjang pendek, jadi ya Ah bagus-bagus gitu. aja Ya. gitu. Maka dari itu Setelah di kalangan ikutin di Tasin, kalangan sama. iya, di kalangan para ulama itu masih ini Bu, masih ikhtilaf ya. Bab itu maka dari itu yang lebih pasti itu mujawad apa irama-irama mujawad itu tidak diperuntukkan untuk sholat ya. Jadi irama mujawad itu diperuntukkan untuk acara-acara saja. Nah, itu biasanya ya. Tapi kalau mujawad yang apa namanya? Di para imam kiroat yang ahlinya gitu kan ya. Saya juga belum mendengar sih sampai saat ini masih ikhtilaf. Di Al-Jazari pun juga saya apa belajar di Pusdasi di sini apa bertanya kepada apa namanya guru-guru yang sudah sekolah di apa namanya di Timur Tengah gitu kan ya, sudah jadi LC, terus beliau jadi apa sudah bersanad ketika saya tanya itu gimana muzawad gitu kan, beliau-beliau itu apa enggak berkomentar ya, pokoknya harus betul apa bahasanya jangan sampai enak di telinga orang-orang biasa, orang-orang umum, tapi kita harus enak membaca Al-Quran itu di telinga para ulamanya. Nah, itu ya gambarannya. Jadi kita sebetulnya masih jauh Bu, ya masih jauh, masih tipis-tipis ya. Baik, sepertinya Teh Syifa ini sudah malam ya, mohon maaf ya. Baik, alhamdulillah ya, memang nikmat sekali ya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan kenikmatan dalam mengajarkan, dalam menyampaikan, mudah-mudahan ini apa memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalkan ada kesalahan ini datangnya dari diri saya pribadi, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuai dengan harapan ibu-ibu sekalian, dan intinya tetap semangat. Dan juga apa namanya mudah-mudahan ibu sekalian Allah berikan kenikmatan dalam pengkoreksian membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya ada juga nanti saya batasi ya. Cukup dulu Bu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan catat dulu nanti untuk minggu depan ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena alhamdulillah nggak kerasa ternyata Bu 2 jaman ya. Apa 2 jaman kita belajar karena kita menikmati, dan 2 jam itu nggak kerasa ya. Alhamdulillah. Apalagi malam-malam gini. Kalau saya lihat di sini Ibu Wardati saja masih melek nih, belum terlihat ngantuk gitu ya. Berarti menikmati Bu insya Allah ya, Bu Wardati ya, yang lainnya juga insya Allah mudah-mudahan ya. Apalagi Teh Syifa nih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang luar biasa Teh Syifa ya, mengikuti amal solehnya dapat, pahalanya dapat, insya Allah ya Teh Syifa ya. Jadi jariah untuk Teh Syifa juga insya Allah ya, untuk tim juga insya Allah ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Teh Syifa juga terima kasih kepada tim, kepada ibu-ibu sekalian yang berkenan hadir meluangkan waktunya. Insya Allah luang waktu kehadiran ini menjadi amal soleh untuk ibu-ibu sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Arik untuk pemaparan materinya. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang ilmu yang disampaikannya gak sedikit untuk kita pribadi, tapi juga untuk ibu-ibu semua di sini ya. Dan untuk latihannya sendiri juga nanti kita bisa disambung nanti di luar kelas nanti. Dan insya Allah untuk PR-nya hanya huruf shin saja ya, Pak Ustadz. Ya, shin saja dulu. Iya Pak Ustadz kalau gitu. Oke, karena memang untuk kelas private ini kita bakalan lebih banyak prakteknya nih ibu-ibu semua, dan harapannya dari segi bacanya pun bisa lebih baik lagi sesuai kaidah tajwidnya. Oke, mungkin dicukupkan saja. Apakah ada yang ditanyakan nih ibu-ibu semua sebelum kita akhiri Zoom-nya? Udah malam, tutup aja Kak Syifa. Ya, siap lah gitu ya. Baik Ibu, ya, untuk Pak Ustadz juga sudah cukup ya Pak Ustadz? Cukup. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah meluangkan waktunya men-share materinya juga, dan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya juga bergabung, menyimak dan juga belajar bareng-bareng di sini. Syifa doakan dan kita semua juga doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Insya Allah nanti kita akan berproses bersama-sama ya ibu-ibu ya. Dan sebelum kita akhiri sih mau pantun nih buat ibu-ibu semua. Pantun dulu ya biar semangat ibu-ibu biar bobonya nyenyak ya. Siap Teh Syifa. Tukang gigi bawa gergaji, cakep. Cakep. Lalu ditaruh di dalam peti, cakep. Cakep. Takkan rugi belajar mengaji karena setiap hurufnya damaikan hati. Masya Allah ya. Masya Ini Allah. hanyalah pantun motivasi untuk kita semua nih. Luar ibu-ibu biasa semua, ya. Teh Syifa. Ya, Oke. alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya jam 8 dan linknya masih sama ya. Dan mungkin kita cukupkan saja. Mari kita akhiri Zoom kelas tahun ini membaca hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Baik ibu-ibu semua, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa, syukron. Ibu-ibu syukron. Banyak Amin, ibu-ibu. amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sama. Mohon izin untuk di live Zoom-nya.